Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Santri Kalong untuk belajar bareng dari yang kemarin, yang pertama. Ini dalam video kali ini kita belajar bareng tentang menu-menu yang ada di sini ya. Penjelasan tentang menu. Apa itu isinya file, edit, view. Kalau kemarin kan sekilas tentang bagaimana cara menggunakan menu yang samping ini, juga penjelasan tentang ini. Tapi bagaimana mengurutkan, biar mengurutkannya secara gampang, itu belum. Maka kali ini akan saya jelaskan. Oke, kita coba dulu langsung menggambar. Kita ambil yang gambar yang gampang, ambil dari download lah. Contoh ini. Seperti yang kemarin, untuk menampilkan ini nyala. Kalau gambar mau kita matikan, berarti ini dimatikan. Untuk mengunci gambar, itu dari sini klik kanan bisa lock ya. Atau sorot terus pencet K. Otomatis gambar sudah nggak bisa disorot dan terkunci. Jadi kadang-kadang kalau nggak terkunci untuk belajar, suka nggak sengaja kepencet terus pindah ya. Dalam contoh ini BNI itu langsung ditulis pakai A ini juga bisa, tapi karena ini untuk belajar, baiknya yo manual. Tapi sekalian kita coba dari menu A ya. Setelah jadi, biasa pencet G untuk menampilkan benangnya. Ini nggak begitu kelihatan, ininya dinyalain 3 dimensinya. Ya, terus pilih model huruf dari objek properti di samping. Sini. Ini terus kita cari huruf yang sesuai dengan itu. Kalau nggak ada yo mirip-mirip lah buat belajar ya. Oke, pakai ini. Nah, ini seperti kemarin, ini tampil seperti ini karena ini nyala. Kalau ini dimatikan, nah otomatis akan full penuh. Biar jelas kayak gini. Nah, ini ya. Nah, jadi benangnya nggak full semua. Pas yang di media mepet, dia akan berkurang sendiri. Terus 46 kita pakai yang ini, komplek file. Ini kita belajar manual karena untuk cara mengurutkan kalau nggak manual nanti nggak detail ya.
Jangan lupa untuk komplek file sebelum selesai enter lagi sampai keluar benangnya. Untuk apa yang menggelung itu pakai klik kanan ya, ini klik kanan terus enter terus sampai keluar benang. Untuk yang lurus klik kiri, jangan lupa itu. Ini kalau belum persis ini bisa disamain, tambahin lagi klik kanan. Kalau klik kanan itu bulat, klik kiri itu bentuknya kotak keluarnya. Nah ini berarti jelas klik kanan, ini klik kiri ya, jadi kelihatan. Kalau klik kanan itu bulat, untuk bulatan-bulatan. Oke, ini yang ini aja dulu, untuk yang bawahnya nggak usah, biar cepat. Nah ini kalau pakai 3 dimensi, tampilan yang terlalu panjang ini nggak kelihatan di layar. Ini satin ya, tapi kalau tatami langsung kelihatan. Tapi kalau satin biar kelihatan bagaimana, ini berarti kita atur. Ini kan lompatannya langsung, walaupun panjang dari sini langsung sini, nggak nusuk di tengah. Ini bisa kita atur biar nusuk di tengah bagaimana, itu dari objek properties. Pilih file ya, ini kan satin jenisnya, ini spasi. Spasi itu jarak dari benang satu ke benang berikutnya. Jadi spasinya 0,5 mm. Jadi dalam 1 mm itu berarti ada 3 benang. Satu pinggir, satu tengah, satu lagi pinggir. Nah ini auto split. Ini adalah untuk mengatur tusukan-tusukan benang di tengah. Length itu berarti jarak langkah ya. Minimal lengthnya 1. Ini pengaturan yang dari komputernya. Bisa kita rubah. Misalkan mau kita rubah langkahnya itu 3, bisa. Nah, berarti lebih rempet lagi ya. Minimal lengthnya 1 masih utuh. Misalkan minimal lengthnya kita rubah 2. Seperti apa kira-kira nanti kalian semua bisa melihat hasilnya, perbedaan-perbedaannya itu saat langsung dipraktekkan di mesin bordil. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Untuk standarnya ukuran auto splitnya bagaimana. Nah kalau 2 kan beda, udah beda. Ini kalau dibikin 3 sama 3 itu beda lagi. Nah, ya kan? Karena minimalnya 3. Jadi di bawah 3 dia nggak akan nusuk. Misalkan contoh yang ini BNI, coba. BNI ini biar kelihatan karena ada yang tipis ya. Kalau ini kan lebar semua. Ini kalau 3-3, nah ini kelihatan
ini karena di bawah 3 mili, maka ataupun di bawah 3 ke atas, di atas apa di tidak ada, tidak bisa dibagi 3 gitulah. Misalkan kalau 2 5 itu kan nggak bisa dibagi 3 menjadi 2, nggak bisa. Berarti minimal 6 itu baru nusuk di tengah. Kalau belum ada 6 berarti nggak ada tusukan. Intinya begitu ya. Paham ya? Pokoknya yang tidak bisa dibagi 3 otomatis tidak akan nusuk. Ini karena pengaturan kita minimal lengthnya 3. Kalau minimal lengthnya kita rendahin 2, ya otomatis yang ini juga ikut tengahnya ada tusukan. Otomatis yang 4 itu tengahnya keluar tusukan lagi. Itu ya. Ini kita rubah warna di bawah ini ya. Nah, karena ini lebar, itu bagusnya ya pakai tatami untuk mengganti tatami di sini. Nah, ininya kita bikin 3 aja biar terlalu nggak banyak tusukan. Oke, ini kalau dilihat di sini ini urutan. Yang pertama itu ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini ya. Dan seterusnya, ini urutan. Ini bisa dirubah secara manual, tarik. Bisa. Tarik kayak gini, itu bisa. Tarik ke tengah sini, juga bisa. Kalau ini kalau gambarnya sedikit ya, tapi kalau gambarnya itu banyak, modal narik-narik kayak gini kan susah. Makanya ada yang lebih praktis. Oke, kita mengurutkan dulu yang misalkan yang pertama kita akan mulai dari yang merah. Dari sini, 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 sini. Muter ya. Berarti kita klik sesuai urutan yang kita inginkan. Klik satu, terus pencet kontrol. Pencet kontrol terus yang dilepas ya. Klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Ini kita ambil dari edit, terus resequence. Pengurutan, by select. Sesuai apa yang kita sorot tadi. Ini berarti cara mengurutkan sesuai yang kita sorot. Klik aja. Nah, udah kan ini di sini berubah. Sini, 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 sini ya. Nah, kalau mau mengurutkan secara warna, itu berarti ini kan merah dulu terus hijau. Ini mau kita rubah hijau dulu baru terus merah. Klik, klik. Ini contoh masih 2 warna. Kalau banyak warna sama aja. Pakai by select bisa, by color bisa karena beda warna. Tapi kalau yang ini tadi itu by colornya tidak nyala karena dalam satu warna. Kalau yang ini ya, kalau duplikat itu untuk menduplikat. Contoh kita sorot ini terus duplikat atau pakai Ctrl D itu bisa. Berarti untuk membuat duplikat atau Ctrl D itu sama. Terus copy paste pasti udah paham ya. Kalau branching ini untuk mengurutkan secara otomatis, diurutkan oleh komputer. Kalau ini kan tadi manual. Kita lihat di manual kayak gini. Nah, ini awalan untuk kotak,
plus itu akhiran. Kita bisa geser sesuai keinginan ya. Nah, ini pertama ini, terus akhir di sini, ke sini, terus ke sini. Ini berarti awal di sini, akhir di sini ya. Nah, ini awal di sini, misalkan akhirnya mau juga di sini, biar di pojok semua bisa, tinggal dipindah. Hmm. Nah, terus kalau huruf itu otomatis sudah tersusun. Kita hanya bisa mindahin awalan dan akhiran itu di akhir huruf. Misalnya ini dipindah di atas, bisa. Ini pindah di bawah, masih utuh ya. Atau kita mau dari sini dulu ke sini, bisa. Tapi pakainya di properties. Yang spesial ini, terus yang bawah, sequence. Sequence itu untuk memindah langkah urutan benang larinya. Kalau ini aslinya kan dari sini ke sini, dari B ke I. Ini bisa dipindah dari sini ke sini. Ini kan ada pengaturan pilihan-pilihan macam-macam ya. Berarti ini kita pilih yang ini. Oke. Nanti akan berubah. Berarti otomatis dari belakang dulu ke depan. Nah, berarti sekarang kemudian untuk memindahkan ini biar di atas, karena ini larinya dari belakang dulu ke depan baru merah. Bagaimana? Dari klik kanan bisa. Klik kanan, resequence by number. Itu untuk memindahkan gambar yang urutan itu sesuai number yang kita tentukan. Sebelum atau sudah ya, kita pilih di sini. Berarti sebelum 2. Oke. Karena yang pertama itu gambar. Nah, berarti BNI dulu baru merah. Ini baru kita lihat. Nah, ini kan belum benar. Baru kita pindahin. Karena bordel itu tergantung pada gambar. Kalau mesin itu kan tinggal jalanin aja apa yang kita bikin. Kalau urutannya itu semuanya dari tukang pancing. Gambar itu hasilnya jelek atau bagus itu pengaruhnya besar bagi tukang pancing. Tuh. Untuk resekuen udah paham ya. Untuk branching nanti akan dijelaskan lebih lanjut, karena ini kalau untuk gambar segini itu di branching itu biasanya boros di stick. Jadi branching itu kalau saya sendiri saya pakai paling untuk gambar-gambar yang sangat kecil dan rumit banget untuk ngurutin lah gitu. Kalau kalau masih sederhana kayak gini mendingan jangan di branching karena sticknya pasti boros. Kemudian select all adalah untuk nyelek gambar. Contoh lah ini kelihatan ya. Terus the select itu lawan dari select all. Nah, ngelepas. Terus select by adalah menyelek sesuai, ada dua pilihan di sini, color dan stick tip. Jadi mau sesuai warna, misalkan yang mau kita sorot adalah merah aja, otomatis cuma merah yang kesorot. Ini tadi tatami semua ya. Coba kita rubah menjadi satin satu. Nah, udah. Terus kalau select by stick, karena di sini jenis anyamannya itu cuma 2, satin dan tantap, maka di sini keluar 2. Misalkan kita mau nyelek hanya yang satin aja. Oke. Ini yang select satin semua.
ya. Merah walaupun itu merah tapi termasuk satin akan selek. Kemudian proses itu untuk mengetahui ukuran. Ini contoh yang kita select itu ukurannya berapa. Lah ini di sini kelihatan yang bawah. Dimensinya panjang 183, tingginya 62. Misalkan kita mau ukur yang ini aja, yang merah aja, yang kotak. Proses 6161 ya. Berarti kotak persis. Oke, mau kita rubah bisa. Umpamanya mau kita gedein ya, menjadi 65. 6,5 cm. Oke, nah menjadi gede, lebih gede. Tuh, yang bawah paling ini tapi nanti ya. Kemudian view yang kadang-kadang dipakai kalau untuk pemula paling ya ini slow draw ya. Istilahnya untuk melihat bagaimana jalannya mesin. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini. Nah, kan gitu ya. Kecepatannya ini. Oke. Ini toolbar tampilan-tampilan. Setik. Ini udah paling ini. Auto start and end. Ini buat tentuin titik start. Kalau belum kita tentuin masih kosong kayak gini. Terus kalau belum kita tentuin, nah ini kan seperti ini. Awalannya tadi dari sini. Nah ini. Nanti kalau di seluruh draw, nah ini langsung dari sini, bukan dari tengah ya. Tapi kalau kita tentuin, misalkan kita mau ini juga kita centang, mau atas tapi tengah, oke. Nah ini di sini, dari sini dulu ke sini. Nanti akhirnya dari sini juga ke tengah juga. Jadi jarumnya pengaturan di mesin itu jarumnya di lurusin di titik tengah. Ini nanti kalau di print, contoh print preview. Nah ini kalau di print ada garisnya, garis merah ini titik start otomatis di tengah ini. Ya. Jadi jarum dipasin di garis tengah merah ini. Kalau di pojok sini otomatis nanti merahnya ke sini, sini. Di tengah ya berarti sini. Gitu. Jadi mudah untuk ngepasin lah. Untuk tampilan print bisa diatur di option. Option itu info. Ini kan berarti none, nggak ada keterangan. Kalau mau full, oke, itu berarti nanti seluruh keterangan ini muncul di sini. Ke print juga. Ini nama desainnya karena tadi belum disimpan dinamain, berarti masih desain 2. Ini jumlah sticknya di pojok sini. Ini warna ya. Yang warna hijau berapa stick, yang warna merah ada. Jadi lebih rinci kalau lengkap. Kalau cuma kita mau nama sama jumlah sticknya aja ya pakai yang short. Kalau short itu paling keterangan ini sama ini. Jadi stick berapa, warnanya ada berapa, ukuran. Ini zoomnya 1:1, berarti persis ukuran segini. Nanti di printnya itu juga persis segitu. Gitu ya. Kalau mau tampilan biar seperti bordilan, itu bisa. Ini di sini di desain ini true view-nya kita centang.
Nah, ini nanti tampilannya kayak bordiran gitu. Oke, cukup lah untuk print. Kemudian untuk small stick, ini adalah untuk menghilangkan stick-stick yang terlalu kecil. Nah, kalau misalkan standarnya itu biasanya kalau asli dari tiga ya, standarnya tiga. Berarti di bawah tiga itu hilang. Nah, ini kan masih full, ini ganti pakai satin tatami. Contoh biar jelas. Ini kalau dari asli program 0,3 kelihatan masih utuh kan? Karena 3 itu kecil. Tapi emang orang stick. Contoh, misalkan kita naikkan menjadi setengah mili, 0,5. Oke. Nah, ini kan kelihatan. Jadi hilang, yang pucuknya ini hilang. Karena di bawah 0,5. Semakin kita tinggikan, maka akan semakin banyak stick yang hilang. Kalau dikasih satu, otomatis yang di bawah 1 mili akan hilang. Nah, ini juga tusukannya jadi minimal 1 mili. Jadi panjang-panjang. Kita kembali lah. Kan ini kan kecil. Jadi istilahnya tusukannya itu minimal akhirnya segitu. Yang tusukan di bawah 1 mili otomatis akan hilang. Otomatis stick juga akan, ini kan 8040. Nah, ini udah, tadi kita kurangin satu small sticknya jadi 79 karena banyak stick yang hilang. Kalau kebanyakan stick yang hilang nanti jadi jelek. Kalau kita mengurangin yuk standarnya yuk sesuai aturan itulah 3 paling. Jadi 3 itu juga udah berkurang dikit tapi. Atau kalau nggak ada pojokan-pojokan kayak gini ya bisa dilebihin dikit. Ini untuk mengurutkan gambar secara otomatis ya, kayak di Word itu kan kita mau ngetik itu kan urut samping kanan, urut atas, urut bawah sama ya. Contoh ini kalau kita jadi urut samping, nah jadinya gambar ngurut ini semua numpuk karena rata sini, rata kiri, kembali ando ini ya. Untuk pengaturan huruf itu di sini banyak ya, akan saya jelaskan lagi. Itu ini model hurufnya, ini tulisannya apa, mau diganti dari sini bisa. Kemudian ini ukuran hurufnya. Terus ini eh, apa namanya? Variasi huruf ya. Ini tanpa variasi, free line, tanpa garis. Terus ini
kayak word itu, cuman mau dipakai bisa, enggak juga nggak apa-apa, wong ini kan nggak ada pengaruhnya karena cuma 3 huruf aja. Kemudian untuk ini, nah ini word itu adalah jarak per kata, kalau ini per huruf, letter ya. Contoh kita tambahin saja biar jelas, BNI 1980 umpamanya ini. Ini jarak ini di sini word ini. Ini kalau mau misalkan kok ini terlalu lebar, kita kecilin menjadi 30 misalkan. Enter. Nah, kan jadi agak mepet. Ini 8 kelebaran misalkan. Kita mau bikin 5 aja. Enter. Nah, kan gitu. Mau manual bisa, berarti pakai tombol ini. Ini tarik-tarik sendiri bisa. Misalkan kok udah diatur otomatis tapi ada yang nggak rata. Kita harus ratain secara manual. Biar kelihatan imbang gitulah. Nah, gitu. Oke. Kemudian unlock lock ini sama ya untuk ngunci. Mau gambar, mau gambar sampelnya, mau burdilannya ini kita kunci biar nggak rubah-rubah, nggak kepencet-pencet, itu sama pakai K atau Shift K untuk unlocknya. Terus untuk image itu untuk pengambilan gambar ya, insert file. Kemudian gambar ini kita mau edit buat iklan ataupun mau kita edit, kita tampilin di desain bajunya biar kelihatan jadinya kayak apa gitu umpamanya. Bisa nggak? Bisa. Misalkan gambar ini mau kita bikin jadi JPEG atau BMP ya, bisa. Di sini. Capture design bitmap. Ini tapi garisnya harus dihilangin dulu biar nggak kelihatan nantinya. Jangan ditampilin garisnya ya. Terus capture save to disk. Berarti disimpan aja. JPEG PNG misalkan. Oke. Kita mau ambil ke sini contohnya. Ini kita buang dulu, kita unlock. Del. Kita ambil yang tadi. Karena PNG yang warna kosong jadi hitam kalau dimasukin ke Wilcom. Ini bentuknya udah gambar. Kalau untuk ini untuk bikin garis bantu ya. Mau line biasa, polygon, elip, kotak itu bisa. Contoh kita mau bikin kotakan biar kotak betul. Mau dari situ bisa, dari sini bisa yang ini. Nah, ini kan udah jadi kotak. Dirubah menjadi garis bisa. Kita pakai tombol yang ini. Terus kita klik run atau triple run atau apalah pokoknya garis ya. Kita klik di sini.
Nah, ini udah berubah menjadi run. Jadi ini pasti kotak. Kalau crop itu berarti untuk motong gambar. Contoh yang tadi, ambil lagi, lupa tadi. Dan yang ini kita mau crop. Crop. Mau crop seberapa berarti kita bikin kotaan terus di crop. Nah, gitu. Oke. Segitu dulu karena kalau terlalu banyak juga nanti cepat jenuh ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Wow.